Kamu bisa melarutkan racun di tubuhku? Du Gubo akhirnya meninggalkan wajahnya, tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tang San dengan tenang berkata, aku tidak akan membubarkannya untukmu bahkan jika aku bisa. Anda hanya bisa lebih sengsara dari saya. Bunuh aku. Anda mungkin tidak takut akan kematian Anda sendiri. Bagaimanapun juga, orang yang hidup lebih dari 70 tahun sudah sangat jarang. Sayangnya, cucu kecilmu yang lembut itu mungkin tidak bisa bertahan selama kamu. Dia mungkin tidak memiliki kekuatan keinginan Anda untuk menanggung siksaan yang semakin meningkat. Racunnya hanya akan berkobar lebih keras dari racunmu, karena dia dibenamkan dalam jenis racun ini bahkan dari dalam rahim. Untuk bertahan hidup, Tang San mulai melakukan upaya terakhirnya. Awalnya dia agak curiga sejak pertama kali dia melihat Master Roh Ular Fosfor Giok Duguyan, karena menurut apa yang dia tahu, warna rambut dan mata seperti itu tidak ada di dunia ini. Menambahkan racun ular fosfor giok yang kemudian digunakan Duguyan, dan dia bisa memastikannya sampai batas tertentu hari ini bertemu dengan kakek Duguyan. Orang tua aneh di depannya ini, Tang San bahkan lebih yakin. Duguyan memang telah mewarisi roh kakeknya dan racun yang sangat kuat, tetapi pada saat yang sama dia juga mewarisi efek samping dari racun itu. Semua yang dikatakan Tang San adalah fakta, dan bahkan senior yang sombong dan menyendiri seperti Du Gubo tidak dapat membantahnya. Mengendurkan cengkeramannya, Du Gubo melepaskan Tang San dari tangannya. Dengan dingin menatapnya, bagaimana Anda bisa membuat saya percaya Anda bisa menghilangkan racun saya? Kali ini Tang San tidak lagi mencoba berdiri, duduk bersila di tempat. Apakah saya perlu membuktikannya kepada Anda? Bagaimanapun Anda masih ingin membunuh saya. Seseorang seperti Anda hanyalah wabah di dunia saat Anda hidup. Jika saya membantu Anda, itu hanya akan seperti memihak penjahat. Seperti yang dikatakan Tang San, Du Gubo tidak terlalu peduli dengan hidupnya sendiri, tetapi dia tidak peduli dengan masa depan cucunya. Duguyan baru saja berusia 20 tahun dan masih memiliki hari esok yang indah. Lebih dari itu, dia sudah tahu rasa kerabat dekatnya yang sekarat dari sebelumnya. Dia sama sekali tidak ingin hal yang sama terjadi di depannya lagi. Du Gubo telah bermain-main dengan racun sepanjang hidupnya, dia tidak punya jalan keluar dari racun di tubuhnya sendiri. Dia masih melakukan upaya yang tak terhitung jumlahnya, tetapi sebagai gantinya hanya mendapatkan penderitaan yang lebih besar. Ekspresi tidak pasti yang suram berangsur-angsur semakin kuat, Du Gubo perlahan-lahan menggenggam tangannya di belakang punggungnya. Nada kata-katanya agak mereda, aku mendengar dari Yan bahwa kamu dipanggil Tang San, kan? Seorang pria berkarakter tidak mengubah namanya. Karena saya tidak pernah mengubahnya, Anda benar. Tang San dengan tenang mengangkat kepalanya. Du Gubo mendengus jijik, seorang bayi berusia 13 tahun masih memiliki karakter? Baiklah. Saya tidak akan berbasa-basi. Jika Anda benar-benar dapat menghilangkan racun saya dan cucu saya, maka saya tidak hanya akan membiarkan Anda hidup, tetapi saya bahkan akan menjanjikan 3 bantuan kepada Anda. 3 bantuan yang tidak menyinggung perasaan saya. Tang San dengan tenang berkata, kamu tidak akan membunuhku? Seperti yang Anda katakan tadi, mengapa saya harus mempercayai Anda? Membunuhku semudah mengangkat 1 jari untukmu. Untuk orang seperti Anda, menggigit tangan yang memberi makan Anda bukanlah pengalaman baru. Du Gubo menatap kosong sesaat. Dia tidak menyangka bahwa anak muda yang tampaknya remaja ini benar-benar tidak masuk akal. Dia tidak bisa membantu dengan marah mengatakan, kemudian tanyakan reputasi saya. Bahkan jika saya tidak pernah menganggap diri saya orang baik, saya tetap percaya pada kata-kata saya. Tidak ada yang berani meremehkan kejujuran saya seperti ini. Tang San menutup matanya, itu hanya janji kosong. Aku tidak akan mempercayaimu kecuali kamu bersumpah di bawah racun. Kilatan tidak menyenangkan berkedip di mata Du Gubo, hampir tidak bisa menahan amarahnya. Namun mengingat cucunya, pada akhirnya ia tetap memaksakan amarahnya. Baik. Selama Anda bisa membuktikan bahwa Anda bisa menghilangkan racun saya bersumpah. Kesempatan datang akhirnya. Tang San diam-diam kehilangan nafas, jaket di punggungnya basah oleh keringat. Siapapun akan takut mati, dan Tang San tidak terkecuali. Dia bahkan lebih tidak mau mati tanpa nilai apapun. Berdiri sekali lagi, dia menarik 8 tombak laba-laba. Bagaimana Anda ingin saya membuktikannya? Du Gubo menahan kilatan tidak menyenangkan di matanya. Buktikan kemampuanmu dengan racun lebih besar dariku, maka kamu akan meyakinkanku. Secara tidak sadar dia tidak memiliki kepercayaan sedikit pun pada Tang San. Lagi pula, di permukaan anak muda ini baru berusia 13 tahun. Bagaimana bisa seorang anak berusia 13 tahun dibandingkan dengan dia yang telah tenggelam dalam seni racun selama beberapa dekade?
Tetapi Tang San baru saja menggambarkan kondisinya, dan masih tanpa kehilangan gejala apapun. Dihadapkan pada kesempatan ini, Du Gubo tidak punya pilihan selain mengambilnya. Membunuh Tang San atau tidak bukanlah urusannya. Bahkan jika Tang San lebih berbakat, dia masih membutuhkan beberapa dekade untuk dapat mengancamnya. Setelah sekian lama dia mungkin akan mati karena usia tua. Apa yang harus ditakuti? Dan jika dia benar-benar bisa mendetoksifikasi dia, terutama toksisitas herediter yang mempengaruhi cucunya, itu yang paling penting bagi Du Gubo. Tang San merentangkan tangannya, tanpa daya berkata, "Saya tidak punya apa-apa dengan saya. Bagaimana cara membuktikan kemampuan saya dengan racun lebih baik dari Anda?" Du Gubo dengan dingin berkata, "Seperti ini. Di sini, di rumah saya tumbuh berbagai macam obat, apapun yang Anda butuhkan, Anda dapat menemukannya sendiri. Saya akan memberi Anda 1 hari. Di hari ini Anda membuat sendiri setiap jenis penawar. Setelah 1 hari saya akan menggunakan 3 jenis racun pada Anda. Selama Anda dapat menggunakan penawar racun Anda sendiri untuk menahan racun saya, Anda akan membuktikan bahwa Anda adalah senior saya dalam detoksifikasi. Jika tidak, kamu akan mati." Membuat penawar racun dalam sehari mungkin terdengar seperti banyak waktu. Tetapi kenyataannya, ada jenis racun yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap jenis memiliki khasiatnya sendiri. Racun yang digunakan oleh ahli racun seperti Du Gubo benar-benar tidak biasa. Menciptakan sesuatu yang mampu mengurangi racun yang dia gunakan dalam 1 hari, tugas seperti itu sangat penting. Du Gubo berasumsi bahwa Tang San akan mencoba tawar-menawar dengannya, berjuang untuk lebih banyak waktu, atau mungkin mencoba mengulur waktu. Tetapi jawaban Tang San membuatnya agak heran, dan bahkan meningkatkan kepercayaannya pada Tang San. "Baik. Bawalah aku ke kebun obatmu, lalu jangan ganggu aku untuk 1 hari." Menyikat debu dari pakaiannya, Tang San dengan mudah menyetujui permintaan Du Gubo. Du Gubo menyapu pandangannya ke atas dan ke bawah padanya, lalu berbalik dan berjalan menuju pintu masuk gua. "Ikuti aku." Meninggalkan gua, Tang San menemukan dia berada di hutan yang rimbun dan lokasi mereka saat ini berada di kaki bukit setinggi 500 meter di hutan. Karena saat itu malam hari dia tidak dapat melihat banyak pemandangan. Du Gubo maju di sepanjang jalur pegunungan seolah-olah dia sedang berjalan di permukaan tanah. Sementara dia tampak berjalan lambat, setiap langkah yang dia ambil memindahkannya lebih dari 10 meter, dan jarak antara setiap langkah juga sangat seragam. Sepanjang waktu dia mendaki gunung dia tampak tegak lurus dengan tanah. Tang San buru-buru mengumpulkan kekuatan rohnya untuk mengikuti di belakang Du Gubo. Dia tentu saja tidak percaya dia akan bisa keluar dari gua, melarikan diri dari judul Do Uluo, itu lelucon. Dengan sangat cepat Tang San, dipimpin oleh Du Gubo, mencapai puncak bukit. Di sini, Tang San mau tidak mau memulai dengan alarm dari medan. Di depannya tiba-tiba ada rongga gunung berbentuk kerucut. Mereka berdiri di tepi rongga ini saat uap padat naik dari dalam, panas dan sangat lembab, serta berbau belerang yang khas. "Ada mata air panas di sini?" Tang San tercengang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Du Gubo menatapnya sekilas, "Nak, kamu tahu lebih dari yang aku harapkan." Tang San berkata, "Saya tidak pernah gagal mengenali bau mata air panas." "Taman obat Anda berada di tepi mata air panas?" "Ini adalah lokasi yang bagus. Mata air panas umumnya tidak cocok untuk tanaman bergizi karena kandungan mineral yang berlebihan di dalam air, tetapi beberapa tanaman khusus berbeda. Mereka membutuhkan dengan tepat mineral dan panas dari mata air panas." Menurut apa yang diketahui Tang San, ada banyak tanaman beracun yang seperti ini. "Ikuti aku." Du Gubo menunjukkan kekuatannya, langsung melompat ke kegelapan tak berdasar dari sisi gunung. Karena kabut tebal dan malam, serta ketajaman tebing yang menjorok, siluet Du Gubo menghilang menjadi kabut berair hanya dalam sekejap mata. "Apakah dia sengaja mempersulit saya?" Kebanggaan melintas di mata Tang San. "Jika Anda berpikir hal seperti ini akan menghalangi saya, maka pikirkan lagi." Cahaya ungu bersinar dari punggungnya saat Eight Spider Lunch dilepaskan sekali lagi. Tang San tidak melompat seperti Du Gubo, melainkan mengandalkan 2 tombak yang lebih rendah dari 8 tombak laba-laba untuk merentang ke bawah dan, dengan suara ceng, mendorong ke dinding gunung. Segera setelah itu, 8 kaki laba-laba secara bergantian menggunakan kekuatan, dengan cepat membawa Tang San menuruni dinding gunung seolah sepatunya menginjak tanah yang rata. Dengan ketajaman dan sifat kaki laba-laba dari Eight Spider Lunch, mereka dapat mengabaikan sebagian besar medan. Dinding gunung yang begitu terjal mungkin dapat menghalangi orang lain, tetapi itu tidak menimbulkan masalah bagi 8 laba-laba tombak. Saat Du Gubo jatuh ke gunung,
dia tidak bisa menahan rasa senangnya pada dirinya sendiri. Nak, aku tidak akan menarikmu, aku akan melihat bagaimana kamu turun. Jika kamu melarikan diri, maka itu hanya membuktikan bahwa kamu hanyalah seorang junior kecil yang pengecut. Tentu saja, jika Tangsan benar-benar melompat, Dugubo tidak akan membiarkannya terluka. Dengan kekuatannya, menangkap Tangsan adalah masalah sederhana. Seiring dengan Tangsan yang menunjukkan kepala dan kekuatannya yang dingin, Dugubo menjadi semakin tertarik pada anak ini. Dari apa yang dia lihat, Dugubo mengira dia lebih dewasa dari anak muda biasa, dan masih memiliki semacam karakter khusus, seorang ahli strategi perencanaan. Setelah sekian lama tanpa melihat Tangsan lompat, Dugubo tidak tahu kenapa, tapi dia merasa agak kecewa. Saat dia baru saja mulai berpikir bahwa ini hanyalah anak pengecut, dia melihat siluet dengan cepat menyusuri dinding gunung. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa melihat keadaan siluet itu. Tulang roh luar itu bahkan bisa digunakan seperti ini? Keheranan melintas di mata Dugubo tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, hanya melihat Tangsan dengan 8 tombak laba-laba di punggungnya bergerak dengan cepat, sesaat tiba di depannya. Dengan mata setan ungu, penglihatan Tangsan tidak lebih buruk dari Dugubo di malam hari. Tangsan tidak melihat ke Dugubo, melainkan menatap pemandangan di jurang. Yang membuatnya heran adalah mata air panas di jurang itu tidak seperti yang dia bayangkan. Meskipun mata air panasnya tidak besar, ia terbagi menjadi 2 bagian. Di kolam oval, air dari mata air panas tersebut berwarna putih susu dan merah tua. Yang lebih aneh, meskipun mereka berada di kolam yang sama, mereka tetap terpisah dengan jelas, tidak mengganggu satu sama lain dan terus-menerus menjaga sisi mereka sendiri. Kabut yang bergelombang itu naik dari pusat 2 jenis mata air panas ini, terus naik hingga tersebar di puncak jurang. Ini. Saat Tangsan melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar karena kegirangan. Dia tidak pernah berharap untuk melihat pemandangan yang begitu indah di dunia ini. Meskipun dia belum pernah melihatnya sebelumnya, dia ingat deskripsi tentang sesuatu yang serupa. Dalam pemisahan 100 senjata misterius surga harta karun, selain senjata tersembunyi, ada bab yang secara khusus didedikasikan untuk racun. Tercatat di dalamnya ada beberapa obat yang sangat langka dan racun kuat, serta bahan harta karun surgawi. Tapi di akhir bab ini adalah akun rinci dari 3 mangkuk harta karun. Apa yang disebut harta karun sebenarnya tidak mengacu pada emas atau permata, melainkan mangkuk harta karun obat, 3 jenis lingkungan alam. Tanaman biasa pada dasarnya tidak dapat tumbuh di 3 lingkungan mangkuk harta karun yang besar ini karena mereka tidak dapat beradaptasi dengan atmosfer khusus itu. Namun tanaman berharga tertentu dapat dibudidayakan dalam 3 mangkuk harta karun yang besar ini. Selain itu, waktu yang dibutuhkan tanaman langka ini untuk tumbuh akan berkurang 10 kali lipat. Sederhananya, jika jamur lingzi tumbuh di salah satu dari 3 mangkuk harta karun selama 10 tahun, itu akan memiliki efek jamur lingzi 100 tahun. 3 cawan harta karun yang kaya akan sumber daya, mengandung keindahan dan produktif bakat, tempat di mana pengaruh spiritual surga berkumpul. Dan bukankah pemandangan ini persis sama dengan salah satu dari 3 mangkuk harta karun yang digambarkan dalam catatan harta karun surgawi yang misterius? Sumur es dan api yin yang. Apakah ini sebenarnya sumur es dan api yin yang? Sumur es dan api yin yang mengacu pada jenis mata air yang disukai surga ini. 2 sumur dalam satu, yin dan yang saling menahan satu sama lain. 10 juta tahun mungkin tidak cukup untuk membentuk tempat yang begitu berharga. Dalam hidupnya bisa melihat salah satu dari 3 mangkuk harta karun besar di mana intisari surga terkondensasi. Bagaimana mungkin Tangsan tidak bersemangat? Sekarang dia akhirnya mengerti bagaimana orang tua aneh ini masih bisa bertahan meski memiliki racun kuat dan bahkan bisa berkultivasi ke ranah judul Douluo. Ini terkait erat dengan sumur es dan api yin yang ini. Sumur es dan api yin yang tidak hanya untuk menumbuhkan sesuatu. Pada saat yang sama, itu memiliki efek yang sangat tidak biasa pada tubuh manusia. Jika manusia atau mungkin hewan tinggal di sisi sumur es dan api yin yang, maka dalam waktu yang sangat singkat tubuh mereka akan diserang oleh 2 jenis pengaruh spiritual surgawi yang sangat kuat. Jika mereka tidak pergi cukup cepat, tubuh mereka pasti akan meledak dan mati. Tetapi bagi seseorang yang sangat beracun seperti Dugubo, hal itu dapat memberikan manfaat yang sangat besar. Panas yang ekstrim dan dingin yang ekstrim sama-sama memiliki efek menahan zat-zat beracun. Dan lokasi harta karun surgawi seperti sumur es dan api yin yang ini memiliki efek menahan racun yang lebih besar. Jika tidak mungkin semua jenis tanaman langka tumbuh di sini secara bersamaan. Dengan penindasan sumur es dan api yin yang, Dugubo mampu menjaga racun di tubuhnya agar tidak menyala. Sifat sumur es dan api yin yang melindungi tanaman di sekitarnya, dan menjadi faktor pendukung kelangsungan hidup Dugubo.
Sumur es dan api yin yang? Apa yang kamu bicarakan? Du Gubo agak curiga memandang Tang San. Tang San dengan paksa menenangkan pikirannya yang bergelombang, melakukan yang terbaik untuk tidak membiarkan kegembiraannya keluar. Bukan apa-apa, saya hanya tidak menyangka akan ada tempat yang bagus di sini. Jika saya awalnya hanya memiliki kesempatan 30% untuk mengobati racun Anda, maka dengan es dan api yin yang kepastian saya telah meningkat menjadi 50%. Apa? Hanya 50%? Nada suara Du Gubo segera menunjukkan niat buruk. Nak, apa kau mencoba menipu aku? Tang San dengan dingin berkata, mengapa saya harus menipu Anda? Anda telah tenggelam dalam kabut racun yang berlebihan selama bertahun-tahun, memiliki kemungkinan 50% untuk menyembuhkannya sudah maksimal. Jika tidak, bahkan jika saya tidak bisa menyembuhkan Anda, itu masih cukup untuk menghilangkan rasa sakit. Sedangkan untuk cucu perempuan Anda, saya yakin dengan kemampuan saya untuk merawatnya bahkan tanpa bantuan sumur es dan api yin yang ini. Warna kulit Du Gubo sedikit membaik saat ini, sambil menunjuk ke lingkungan es dan api yin yang. Dia berkata, semua tanaman obat saya tumbuh di sini. Setiap jenis racun dan tonik. Anda dapat menggunakan apapun yang Anda suka, tetapi jika Anda berani menghancurkan tempat ini, saya akan membuat Anda berharap Anda mati. Saya akan sedikit melonggarkan batasan waktu. Lusa, jika Anda tidak dapat lulus ujian saya, maka itu akan menjadi hari terakhir Anda. Tentu saja, Anda masih bisa mencoba lari. Tapi izinkan saya memberitahu Anda bahwa ini adalah hutan binatang roh yang terkenal. Selain dari gunung ini di mana binatang roh tidak berani masuk karena racun saya, binatang roh di luar setidaknya memiliki level 1000 tahun. Jika kau lari, makhluk roh akan mencabik-cabikmu tanpa aku perlu mengotori tanganku. Selesai berbicara, Du Gubo melompat, ujung jari kakinya menyentuh dinding gunung, keluar dari jurang seperti burung raksasa. Saat siluetnya menghilang di atas, suaranya sekali lagi bergema. Nak, ingatlah, jangan dekat-dekat dengan mata air panas ganda itu. Bahkan saya tidak tahan dengan panas terik dan dingin yang ekstrim di sana untuk waktu yang lama. Jika Anda menyentuhnya, Anda akan mati. Menyaksikan siluet Du Gubo berangsur-angsur menghilang dalam kabut berair, bibir Tang San berangsur-angsur berubah menjadi busur. Apa yang kamu katakan? Saya tidak akan bunuh diri lagi. Bagaimana saya membiarkan diri saya dengan mudah berubah menjadi abu di perairan es dan api sumur yin yang? Faktanya, itu mungkin tempat terdingin dan terpanas antara langit dan bumi. Dengan kepergian Du Gubo, Tang San tidak lagi harus menahan kegembiraannya, dengan cepat melangkah ke sisi sumur es dan api yin yang dengan mata air merah menyala. Anehnya, permukaan mata air panas yang tenang ini sepertinya tidak mengeluarkan panas sama sekali. Tang San tentu tidak akan tertipu, suhu cairan merah ini bisa dibandingkan dengan lahar. Jika rasa ingin tahu memaksanya untuk meraih dan menyentuhnya, maka dimanapun benda itu menyentuhnya akan langsung terbakar. Menarik napas dalam-dalam, Tang San hanya merasakan detak jantungnya terus-menerus bertambah cepat. Ini adalah pertama kalinya dia begitu bersemangat dalam kehidupan ini, bahkan di kehidupan terakhirnya itu hanya bisa dibandingkan dengan ketika dia membuat Buddha Furi Tang Lotus. Memfokuskan matanya, mata setan ungu diaktifkan. Cahaya ungu yang berkilau dan tembus cahaya terkondensasi di matanya. Di bawah pengaruh penuh keterampilan surga misterius, semuanya menjadi sangat jelas di matanya. Bahkan dalam kabut berair, cahaya dari bulan dan bintang sudah cukup bagi Tang San untuk dapat melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan jelas. Lingkungan sumur es dan api yin yang ditutupi dengan segala jenis tanaman, dalam pose berbeda dan dengan ekspresi berbeda, tampak seperti surga botani. Dan semua tanaman di sini berharga dan tidak biasa, hanya sekilas membuat Tang San agak tercengang. Tidak jauh dari sana, dekat tepi sisi putih susu dari mata air panas, ada benda kecil yang terlihat seperti larva kecil. Tang San dengan hati-hati berjongkok, mengamatinya dengan penuh perhatian, dan segera terkejut. Ini ulas sutra salju? Kualitas terbaik larva rumput musim dingin musim panas, 3, ulat sutra salju? Sekilas dia mengenalinya, dan detak jantungnya sepertinya semakin cepat. Sekte Tang terkenal di dunia karena racunnya, dan penelitian mereka tentang pengobatan sangat teliti, pekerjaan hidup dari anggota sekte Tang yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai murid sekte luar, meskipun Tang San awalnya tidak dapat mempelajari esensi sekte dalam, pemahamannya tentang setiap jenis obat sangat mendalam karena dia sering meredam senjata tersembunyi tipe mekanis yang dia buat dengan racun. Apakah itu racun atau penawar, dia sangat mahir dalam keduanya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengenali sekilas bahwa Poison Douluo Du Gubo menderita efek samping dari racunnya sendiri? Rerumputan larva itu sendiri merupakan bahan obat bermutu tinggi.
Apa yang disebut rumput musim panas larva musim dingin, singkatnya, rumput larva, sebenarnya adalah sejenis jamur parasit yang tumbuh dari larva. Larva jamur rumput jenis ini pada musim dingin akan hidup dalam larva, kepompong atau imago dari serangga kelas Lepidoptera tertentu, ngengat dan tawon alpine, menginfeksi tubuh mereka, menyerap nutrisi, miselium secara bertahap menyebar ke seluruh tubuh larva. Larva menjadi kaku dan sekarat. Kemudian pada musim semi dan musim panas, spora jamur akan berkecambah pada larva yang mati, bertunas seperti batang tubuh buah dari kepala larva. Seperti inilah rumput itu diberi nama rumput larva. Dan ulat sutra salju adalah nama lain untuk kualitas larva rumput terbaik. Rerumputan larva jenis ini berwarna putih abu di bagian luar dengan bekas cincin. Seluruh tubuhnya memiliki lebih dari 8, 4 yang di tengah paling berbeda. Pengepakan untuk melihat kualitasnya, permukaan pecah harus cukup halus, berwarna putih agak kuning, tubuh buah ramping, coklat tua, warna hampir kelapa, silindris, lebih panjang daripada larva. Bagian paling atas bengkak dengan spora, bagian luar berwarna kuning, bagian dalam berwarna putih, bulat dan gemuk, tidak hanya lebih besar dari rumput larva biasa, tetapi juga dengan khasiat yang jauh lebih baik. Ulat sutra salju di depan Tangsan berukuran 2 kali lebih besar dari yang dia lihat di kehidupan sebelumnya. Kelompok ini setidaknya bernilai beberapa jin. Meskipun ulat sutra salju dianggap sebagai harta karun surgawi, Tangsan belum pernah mendengar yang berkualitas seperti itu. Segera setelah itu, Tangsan juga memperhatikan tanaman lain tepat di sebelah ulat sutra salju. Benda ini permukaannya kecoklatan dan penampang melintang merah kuning, pilotasi bergantian daun tunggal, tangkai ramping dan melengkung, daun berbentuk bulat telur berbentuk hati, ujungnya mengarah ke suatu titik, dari daun yang tumbuh hijau kekuningan dan bunga-bunga kecil berbintik ungu, dengan lilitan. Garis-garis, sangat aneh. Ini teratai cinnabar? Ini benar-benar tumbuh sebesar ini? Tidak seperti rumput larva yang bergizi, sifat teratai cinnabar cenderung ke arah yin dingin, sifat dinginnya sangat kuat. Menenangkan panas kering, itu juga sejenis bahan medis yang berharga, dengan efektivitas yang mengejutkan saat mengobati racun jenis api. Apakah itu ulat sutra salju atau teratai cinnabar? Keduanya adalah barang langka dan berharga. Biasanya jika dia melihat dua jenis ramuan obat ini, Tangsan mungkin langsung tertarik, tetapi saat ini dia terlalu sibuk dengan hati-hati melihat sekeliling, karena tatapannya dengan sangat cepat dialihkan ke arah aroma yang samar. Itu adalah bunga besar berwarna merah jambu muda, tak berdaun, batangnya panjang 3 ci, bunganya sangat besar, diameternya lebih dari 1 ci, setiap kelopak tampak tembus cahaya dan berkilau seperti kristal. Bunga merah muda-muda bergoyang ringan bersama uap, tumbuh di tepi pantai tempat mata air merah dan putih bertemu. Saat ini Tangsan berjarak 10 meter, tetapi dia masih bisa menangkap aroma lembut itu. Benang sari itu berwarna ungu muda, seolah-olah berlian ungu tertanam di sana. Meskipun aromanya mencapai jauh, itu tidak berat. Aroma manis yang samar seperti sentuhan seorang gadis. Saat Tangsan melihat bunga besar berwarna merah muda ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap lesu. Karena jarak yang jauh, dia tidak segera mengenali jenis bunga apa sebenarnya. Tanpa sadar mengambil beberapa langkah dia tiba di sisinya, dengan ringan mengendus. Aromanya masih manis, tanpa bertambah berat saat dia mendekat, masih ada sedikit petunjuk manis, meresap ke dalam hati. Benda apa yang bisa meredakan ketidaknyamanan yang mulai dirasakan Tangsan karena berada di sebelah sumur es dan api Inyang? Merasa agak bingung, Tangsan samar-samar merasa dia memiliki kesan tentang bunga semacam ini di suatu tempat di benaknya. Tetapi untuk saat ini dia tidak dapat mengingatnya. Satu hal yang dia yakini adalah bahwa bunga ini bukanlah harta karun surgawi. Itu adalah harta karun abadi yang sejati. Tangsan tanpa sadar berbalik, berpikir untuk melihat beberapa bahan obat lainnya, tetapi saat dia berbalik, dia tiba-tiba melihat pemandangan yang aneh. Lingkungan pada awalnya benar-benar gelap, tetapi pada saat ini itu bermandikan warna merah jambu. Warna pink ini diameternya mencapai sekitar 10 meter. Cahayanya sangat ringan, tetapi dengan penglihatan tajam mata setan ungu, Tangsan segera memutuskan bahwa matanya tidak sedang bermain-main. Berbalik ke belakang, dia menemukan bahwa sumber cahaya redup ini adalah jantung dari bunga besar itu. Blok di pikirannya segera terhubung, dan dalam sekejap wawasan ilahi, Tangsan mengatakan nama bunga ini, harta karun abadi keindahan sutra aromatik. Memang, itu adalah harta abadi keindahan sutra aromatik. Hati Tangsan sudah mulai bergetar. Ulat sutra salju dan teratai cinnabar adalah hal-hal yang masih dilihatnya sebelumnya. Meskipun tidak dalam kualitas yang sama seperti di sini, mereka tetap hal-hal yang dia temui.
Tapi bunga besar berwarna merah muda yang bergoyang santai ini adalah harta langka yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Benda berharga yang diceritakan dalam buku rahasia terakhir catatan harta karun surgawi misterius. Tang San hampir bisa yakin bahwa harta abadi keindahan sutra aromatik ini lahir dari sumur es dan api yin yang, daripada sesuatu yang telah ditransplantasikan oleh orang tua aneh di sini. Harta karun abadi keindahan sutra aromatik adalah kutukan dari semua jenis racun, efektif untuk menetralkan racun apapun. Itu tidak mendetoksifikasi itu sendiri, tapi bisa menundukkan racun. Cahaya redup yang dilihat Tang San saat ini sebenarnya adalah jarak di mana ia dapat menahan racun, dan kilau merah muda ini tidak dapat dilihat di luar cahaya. Aroma kecantikan sutra aromatik bersahaja dan elegan, tetapi dalam jangkauannya tidak ada racun yang berpengaruh. Aromanya sendiri menetralkan semua jenis racun. Tentu saja, jika seseorang sudah diracuni saat memasuki kisaran aroma ini, harta karun abadi keindahan sutra aromatik tidak akan berpengaruh apapun. Dengan kata lain, itu adalah ramuan obat dengan pertahanan terbaik melawan racun, tetapi tidak memiliki efek detoksifikasi. Tang San merasa pusing. Awalnya dia mengira harta abadi semacam ini hanyalah legenda. Dia tidak menyangka dia benar-benar bisa melihatnya di sini. Dengan harta abadi keindahan sutra aromatik di sini, racun si aneh Dugubo tidak lebih dari lelucon. Dengan menarik napas dalam-dalam, Tang San dengan cepat mengitari sumur es dan api yin yang. Hanya dengan survei kasar dia sudah bisa melihat harta yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan ada harta seperti naga Zausia 9 tingkat. Tang San bisa melihat setidaknya 7 atau 8 jenis ramuan obat harta karun abadi, dan bahan obat kelas atas terlalu banyak untuk dihitung. Di antara ramuan obat di sini, meski racun menyumbang lebih dari setengah, masih banyak yang bermanfaat. Sama seperti dua mata air panas di es dan api yin yang mereka tumbuh di sini sebagai saingan yang setara. Setelah memeriksanya sekali, hati Tang San sudah tenang. Jika orang di sini adalah seseorang yang tidak tahu apa-apa tentang tanaman obat, mungkin mereka sudah memenuhi mulut mereka dengan bahan harta surgawi. Tapi Tang San berbeda. Setelah tinggal di Tang Sekte, dia sepenuhnya sadar akan efek material harta surgawi, dan pada saat yang sama dia masih tahu betapa menakutkannya itu. Jika digunakan secara tidak tepat, bahkan harta abadi akan menjadi musuh bagi manusia. Jamu obat kelas bahan harta surgawi ini sangat manjur secara medis, tetapi jika terlalu banyak yang digunakan akan ada efek samping yang tidak dapat diubah. Memikirkan hal ini, Tang San mau tidak mau diam-diam mengagumi Dugubo. Dia tahu bahwa meskipun Dugubo mungkin tidak tahu sebanyak yang dia tahu, dia seharusnya masih tahu banyak tentang efek menguntungkan dari tanaman obat ini, tetapi dia masih bisa menahan diri untuk tidak menggunakannya. Jelas dia masih mempelajari tanaman obat. Saat ini Tang San duduk bersila di tanah, diam-diam meninjau akun di buku rahasia catatan harta karun surga misterius. Sejak bertahun-tahun berlalu tanpa menggunakannya, ingatannya menjadi agak kabur. Dia pertama-tama harus dengan sungguh-sungguh mengingatnya, jika dia membuat kesalahan sekecil apapun dengan sifat obat, dia akan mati tanpa mayat. Langit berangsur-angsur cerah. Saat matahari terbit di cakrawala yang jauh, Tang San juga membuka matanya. Kata-kata indah Dugubo tentang memberi Tang San satu malam lagi sebenarnya hanya beberapa jam. Ketika dia membawa Tang San ke sini, sudah lewat tengah malam. Saat matahari berangsur-angsur muncul, uap yang naik dari sumur es dan api yin yang tidak bisa bersembunyi dari siang hari dan tampak seperti naga berkabut, berputar ke atas. Saat fajar, Tang San secara alami dapat melihat semuanya dengan lebih jelas. Dengan sedikit senyum di sudut mulutnya, tangannya mengusap 20 formolid breed gas di pinggangnya, menarik beberapa belati yang berkilauan dengan cahaya dingin. Perlahan menghadap es dan api yin yang dia berjalan ke tanaman obat di sisi mata air yin dingin. Dalam 2 jam meditasi ini, Tang San tidak hanya memikirkan informasi ramuan obat, pada saat yang sama dia juga mempertimbangkan bagaimana menangani situasi ini menggunakan kemampuannya saat ini. Lagi pula, Tang San tidak bisa memastikan seberapa bisa dipercaya bahwa Dugubo sebenarnya. Oleh karena itu, terlepas dari kapan, dia harus meninggalkan dirinya sendiri sebagai jalan keluar. Seiring dengan mengingat khasiat ramuan obat, sekarang dia diam-diam juga memutuskan sebuah rencana. Dengan cepat, Tang San berhenti di depan ramuan obat putih. Tang San sekarang mendesak skill surga misterius di dalam tubuhnya dengan kekuatan penuhnya, lapisan kabut putih muncul di permukaan kulitnya. Setelah menerobos meridian penetrasi, sifat keterampilan misterius surga telah agak berubah. Tidak hanya kekuatan rohnya meningkat, pada saat yang sama menjadi lebih murni. Terlepas dari perlindungan skill surga misterius, saat ini Tang San masih terus gemetar, saat dia menahan guncangan dari udara dingin yang membekukan. Tanaman putih itu diatapi bunga putih besar, segi 8,
benang sari di tengahnya berkelap-kelip seperti kristal es, tanpa mengeluarkan aroma apapun. Tapi itu berdiri tepat di tengah sisi mata air yang dingin. Tidak berani ragu, Tang San dengan cepat mengayunkan belati di tangannya, secara bersamaan menghindar ke belakang, dengan Eibling yang muncul 10 meter jauhnya. Di mana belati telah dipotong, bunga besar putih segi 8 jatuh sebagai tanggapan, jatuh di antara ramuan obat. Seketika, udara dingin mengalir keluar, menutupi tanaman di sekitarnya dengan lapisan es. Meskipun ramuan jenis ini juga merupakan harta karun abadi, sama sekali tidak bermanfaat. Sebaliknya, itu adalah racun langka. Tang San percaya bahwa bahkan kekuatan seperti Poison Douluo Dugubo tidak akan berani tinggal di sampingnya lama-lama. Itu disebut rumput es misterius segi 8, bunga yang anehnya dingin. Itu bisa membekukan hati seseorang sampai ke intinya. Saat ini udara dingin dalam jarak 10 meter dari rerumputan ini berbahaya, untuk sementara racun dinginnya akan menyerang jantung tanpa ada yang dapat menahannya. Jangankan makan, hanya berdiri di sisinya saja akan membawa kesialan. Untuk memetiknya, Anda harus menggunakan alat tembaga. Setelah Tang San menebang rumput es misterius segi 8, dia tidak tinggal di sisinya dan dia tidak mengambilnya, melainkan dia dengan cepat berlari ke sisi lain dari sumur es dan api Inyang, ke posisi tengah dari sisi yang panas dari mata air. Kali ini targetnya adalah sesuatu seperti kubis putih, tetapi seluruh tanaman berwarna merah menyala. Ragu-ragu sejenak, Tang San masih berdiri 10 meter darinya dan mengangkat kedua tangannya. Seiring dengan kondensasi keterampilan misterius surga, telapak tangannya secara bertahap menjadi warna giok putih bersih, mengaktifkan tangan giok misterius. Untuk membiarkannya bergerak lebih cepat, Tang San menjulurkan tulang roh eksternal 8 tombak laba-laba dari punggungnya. 8 tombak laba-laba sepanjang 3 meter praktis hanya dengan 1 atau 2 langkah sudah membawanya ke sisi tanaman merah yang menyala-nyala itu. 8 tombak laba-laba menurunkan Tang San sehingga dia bisa mencapainya. Dia dengan cepat menggunakan kedua tangannya untuk menggali ramuan merah menyala itu dari tanah bersama akarnya. Begitu dia menyelesaikan gerakan yang tampaknya sederhana ini, 8 tombak laba-laba dengan cepat bergerak sekali lagi, membawa Tang San lebih dari 10 meter jauhnya. Tang San tidak bisa menahan senyum kecut saat dia melihat telapak tangannya. Saat ini daging telapak tangan dan jarinya terkoyak, warna gioknya memudar. Tangan giok misterius yang bahkan tidak bisa dipotong dengan pisau telah melepuh begitu parah hanya karena menggali tanaman. Sesuatu seperti ini praktis tidak terbayangkan di sekte Tang di kehidupan sebelumnya. Berbeda dengan rumput es misterius segi 8 yang sangat dingin sebelumnya, kali ini Tang San mengambil harta abadi yang sangat beracun dengan racun api tingkat pertama, aprikot yang sangat halus. Benda ini hanya tumbuh di dekat panas yang hebat, bahkan bisa ada di lava. Efeknya hanya kebalikan dari rumput es misterius berbentuk segi 8. Cahaya ungu biru menyerbu di sekitar Tang San. Di bawah kendalinya, 2 untai Blue Silver Grass secara bersamaan ditembakkan, menargetkan hanya 2 harta abadi yang sangat beracun itu.